Baik, untuk selanjutnya nomor 4 akan saya jelaskan. Next. Dari soal diketahui bahwa sudut putaran join pertama adalah 10 derajat, kemudian join kedua berputar 50 derajat, dan join ketiga putarannya bebas. Dan di sini saya memilih besar putarannya adalah 30 derajat. Jadi di sini ada 3 join. Di mana link yang pertama itu panjangnya 2 cm, link kedua dan link ketiga 5,3 cm, dan link keempat 6,5 cm. Karena kita menggunakan metode DH untuk mencari posisi akhir NF vektor, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat frame atau kerangka terlebih dahulu. Terlihat bahwa di sini kita sudah membuat kerangkanya, ada 5 kerangka sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian setelah itu kita harus mengisi tabel parameter dari metode DH. Parameter yang dimaksud berupa theta, alfa, A, dan D. Kemudian untuk jumlah baris dari tabel parameter adalah jumlah frame dikurangi 1. Kemudian tinggal kita isi tabelnya. Misal kita mulai dengan mengisi theta 1. Theta 1 ini adalah, sebelumnya jadi ini baris pertama. Baris pertama ini maksudnya adalah kita membandingkan frame 0 dan frame 1. Kemudian di baris kedua ini kita membandingkan frame 1 dan frame 2. Di baris ketiga kita membandingkan frame 2 dan frame 3. Begitu juga dengan baris keempat. Kemudian misal kita ingin mengisi theta 1. Theta 1 ini adalah kita membandingkan arah sumbu X0 dan X1. Karena di sini sudah searah, maka frame 0 tidak perlu kita putar. Dalam kata lain, putarannya adalah 0 derajat. Maka kita isi 0 derajat pada baris yang pertama, pada theta 1. Kemudian theta 2. Theta 2 pun sama seperti itu, di mana kita membandingkan arah sumbu X1 dan X2. Karena sumbunya berbeda arah, maka X1 dan X2, karena sumbunya sudah searah, maka frame 1 tidak perlu kita putar. Dalam kata lain, putarannya adalah 0. Tapi karena join 1 berputar 10 derajat, maka kita isi 10 derajat pada theta 2. Kemudian untuk theta 3 ya, theta 3 juga caranya sama seperti yang sebelumnya, di mana kita bandingkan arah sumbu X2 dan X3. Karena sudah searah, maka frame 2 tidak perlu diputar, dan karena join 2 itu berputar sejauh 50 derajat, maka theta 3 bernilai 50 derajat. Kemudian yang selanjutnya adalah theta 3. Nah, di theta 3 ini, maksud saya theta 4. Di theta 4 ini kita membandingkan arah suku X3 dan X4. Karena sudah searah, maka tidak diputar frame 3-nya. Frame 3-nya. Nah, meskipun begitu, ternyata join ketiga ini berputar sebesar 30 derajat. Maka kita isi 30 derajat pada theta 4. Kira-kira seperti itu untuk theta. Kemudian alfa 1 ini kita membandingkan arah sumbu Z0 dan Z1. Karena ternyata arahnya berbeda, maka kita perlu memutar kerangka 1 terhadap sumbu X1. Nah, jika kita putar supaya Z0 dan Z1 itu searah, maka kita perlu memutarnya sebesar 90 derajat. Maka kita isi 90 derajat pada theta 1. Kemudian untuk theta 2 kita bandingkan arah sumbu, maksud saya alfa. Untuk alfa 2 maka kita bandingkan arah sumbu Z1 dan Z2. Karena sudah searah, maka tidak perlu kita putar. Dalam kata lain, putarannya 0 derajat. Maka kita isi 0 di alfa 2. Untuk alfa 3 dan alfa 4 juga sama seperti yang alfa 2.
di mana masing-masing sumbu Z-nya itu searah. Kemudian untuk A ini A1 itu maksudnya adalah perbedaan posisi antara pusat dua frame, yaitu frame 0 dan frame 1 dari sudut pandang sumbu X1. Nah, bisa kita lihat jika dari sudut pandang X1, maka antara pusat frame 0 dan frame 1 ini tidak memiliki perbedaan, sehingga kita tulis 0 pada A1. Kemudian untuk A2, seperti itu juga, di mana A2 ini kita cari tahu perbedaan posisi antara pusat frame 1 dan frame 2 terhadap sumbu X2. Nilainya, perbedaannya adalah 5,3 cm. Kemudian untuk A3 juga seperti itu, di mana A3 ini adalah perbedaan posisi antara pusat frame 2 dan frame 3 terhadap sumbu X3 ya, di mana nilainya adalah 5,3 cm, A3 adalah nilainya 5,3 cm, dan yang terakhir adalah A4. A4 ini adalah perbedaan posisi antara pusat frame 3 dan frame 4 terhadap dengan sudut pandang sumbu X4. Nah, karena perbedaan posisinya adalah 6,5 cm, maka kita tulis 6,5 cm pada A4. Kemudian untuk D ini D1 ya. D1 ini adalah perbedaan posisi antara pusat frame 0 dan frame 1 terhadap sumbu Z0. Nah, jika kita lihat terhadap sumbu Z0, maka perbedaannya adalah 2 cm. Kemudian untuk D2 ini adalah perbedaan pusat, perbedaan posisi frame 1 dan frame 2 terhadap sumbu Z1. Nah, jika kita lihat itu tidak ada perbedaannya, maka kita tulis 0. Untuk D3 dan D4 juga seperti D2, tidak ada perbedaannya. Nah, setelah itu, maka setelah kita mengisi tabel parameter DH, maka selanjutnya kita akan ke tahap transformasi matriks. Next. Nah, setelah kita tadi memiliki parameter-parameter, langkah selanjutnya itu relatif lebih mudah karena kita cukup memasukkan parameter ke rumus yang sudah ada. Nah, di sini rumusnya itu adalah H1, ada HI-1 dan HI. Nah, di mana HI-1 itu maksudnya adalah matriks homogeneous transformation matrix, atau bisa disingkat HMT, dari frame I-1 sampai I, seperti itu. Jadi ini kita tinggal masukkan parameter ke persamaan HMT. Nah, nanti yang perlu kita cari adalah H04, di mana H04 ini adalah perkalian antara H01, H12, H23, dan H34. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa H01 ini adalah HMT dari frame 0 ke frame 1. Nah, jadi kita H01 ini berarti I-nya sama dengan 1. Maka kita cukup memasukkan parameter kata 1, alfa 1, kemudian D1, kita cukup mengisi parameter-parameter pada persamaannya. Nah, maka akan dihasilkan H01 seperti di bawah. Oh ya, di mana C ini adalah singkatan dari cos dan S ini adalah singkatan dari sin. Next. Kemudian selanjutnya adalah H12. H12 ini kita cukup memasukkan parameter theta 2, alfa 2, D2 ke persamaan tersebut. Dan hasilnya adalah yang ada di bawah ini. Kemudian H23 ini seperti yang sebelumnya juga, kita cukup mengisi parameter yang sudah kita dapat dari tabel parameter. Kita cukup mengisi theta 3, alfa 3, D3 ke persamaannya. Nanti akan dihasilkan
HMT 23 H23 yang ada di bawah ini. Kemudian H34 yang terakhir adalah H34. Kita cukup mengisi parameter theta 4, alpha 4, dan D4. Kebersamaannya setelah kita hitung, maka akan kita hasilkan H34 seperti yang di bawah ini. Nah, tadi kita sudah dapatkan H01, H12, H23, dan H34. Di sini di persamaan pertama ini ada sedikit kekurangan, harusnya adalah H04. Jadi itu adalah matriks HMT yang ingin kita cari. Di mana cara mengalihkannya adalah seperti transformasi matriks biasa, H01 dikali H12 terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikali H23, kemudian hasil perkaliannya dikalikan lagi dengan H34. Seperti yang tertera pada di bawah ini. Ada HMT dari masing-masing HMT tadi. Nah, kemudian setelah kita transformasikan setiap matriks atau setiap HMT yang sudah kita dapatkan, maka hasilnya adalah yang di bawah ini, yang hasilnya adalah H04 ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa posisi akhir dari n-vektor? Nah, posisi akhir dari n-vektor ini bisa kita tentukan dengan melihat Px, Py, dan Pz. Px, Py, dan Pz adalah posisi akhir dari n-vektor, di mana Px ini adalah perbedaan posisi antara pusat frame 0 dan frame 4 atau n-vektor terhadap subbase 0. Kemudian Py adalah perbedaan posisi antara frame 0 dan n-vektor terhadap koordinat Y0. Begitu juga dengan Pz. Pz adalah perbedaan posisi frame antara frame 0 dan frame 4 terhadap koordinat Z0, terhadap sumbu Z0. Nah, dalam kata lain, Px, Py, dan Pz ini adalah posisi akhir dari n-vektor. Nah, posisinya adalah yang ada di bawah ini, yaitu 7,89,0,14,01 dalam satuan sentimeter. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan terkait soal nomor 3 dan nomor 4 dari soal UTS Robotika 2021. Mohon maaf apabila ada segala kekurangannya dari kami. Terima kasih.